Prediksi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2023. Tak bisa kita pungkiri bahwa perihal ekonomi memang merupakan hal vital yang tak bisa kita hindarkan dari kehidupan kita. Sebab, setiap hari kita pasti dihadapkan dengan persoalan ekonomi. Apalagi, di era serba kapitalisme ini, keberadaan ilmu ekonomi semakin menunjukkan eksistensinya. Sebab, dengan diimbangi dengan sistem paten dari ilmu pengetahuan, seseorang akan dapat memanfaatkan hal-hal yang ia butuhkan seefisien mungkin. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal dasar tentang ekonomi. Pertama, apa itu ekonomi? Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang ada. Artinya, semua hal yang berkaitan dengan cara manusia memenuhi kebutuhan hidup untuk menyejahterakan hidupnya berarti merupakan perilaku ekonomi. Sementara, menurut Richard G. Lipsy, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya tanpa batas. Di lain sisi, menurut Adam Smith, ilmu ekonomi memiliki kaitan erat dengan negara. Adam mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai upaya penyelidikan terhadap kondisi penyebab munculnya kekayaan sebuah negara. Menurut Alfred Marshall, ekonomi adalah ilmu tentang usaha individu terkait pekerjaan dalam kehidupan dan membahas tentang bagaimana manusia memperoleh pendapatan sekaligus bagaimana manusia memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa prinsip yang harus dipelajari mengenai ilmu ekonomi, yakni prinsip produksi, prinsip distribusi, dan prinsip konsumsi. Prinsip produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan sebuah produk untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Prinsip distribusi sendiri adalah kegiatan penyaluran produk kepada pasar agar hasil dari produksi bisa sampai kepada konsumen dengan baik. Sementara, prinsip konsumsi adalah upaya untuk menggunakan produk barang atau jasa. Prinsip ini adalah tujuan akhir dari siklus ekonomi ini. Pertumbuhan ekonomi, di lain sisi, selalu membutuhkan kegiatan-kegiatan yang telah kita bahas sebelumnya, yakni pengertian dan prinsip-prinsip ekonomi itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya yang mungkin muncul adalah, bagaimana prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Nah, sebelum masuk ke pembahasan utama, jika kalian menyukai video-video kami, jangan lupa klik tombol like, komen dan share, ya. Dengan demikian, kami akan semakin semangat untuk membuat video-video yang sejenis. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube kami untuk berlangganan video secara gratis. Hidupkan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap video terbaru kami keluar. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia berkaitan erat dengan investasi. Sebab, hadirnya jaringan internet memungkinkan semua transaksi dilakukan secara online. Tak perlu bertatap muka untuk melakukan sebuah transaksi. Apalagi, sekarang sudah ada market digital dan uang digital. Semua itu tentu memberikan akses bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam aksesibilitas untuk terus melakukan pergerakan moneter. Investasi juga memberikan dampak positif bagi bisnis yang akhirnya berimbas pada konsumsi rumah tangga. Lebih dari itu, investasi menduduki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur negara. Pendapatan nasional atau PDB yang meningkat pun akan mendukung upaya pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Maka dari itu, tentu hal pertama yang harus kita bahas merupakan prospek investasi Indonesia dari tahun ke tahun. Pertama, prospek pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal I 2021 sendiri mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan. Selanjutnya, ekonomi Indonesia triwulan I-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% dari triwulan sebelumnya. Peningkatan-peningkatan ini, di lain sisi, merupakan dampak beberapa faktor. Yakni peningkatan kinerja ekspor konsumsi rumah tangga, investasi dan konsumsi pemerintah. Perbaikian ini memberikan lampu hijau bagi masa jaya COVID-19. Nah, peningkatan ini tentunya merupakan hal yang selalu ingin kita dengarkan di berita pagi hari. Bukannya kabar-kabar buruk seperti resesi dan lain sebagainya. Namun sayangnya memang tak ada orang yang mampu mencegah hal-hal buruk, termasuk utamanya dalam bidang ekonomi. Salah satu hal yang cukup berperan adalah dana investasi masyarakat. Bagaimana tidak, salah satu mesin pertumbuhan ini meningkat sebesar 7,54%. Namun, sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja,
11 tahun 2020 dengan petunjuk operasional PP nomor 5 tahun 2021, investor bisa merealisasikan investasinya yang masih dalam tahap konstruksi maupun masa produksi. Prospek penanaman modal atau realisasi investasi selama triwulan II-2021, terdapat peningkatan sebesar 16,2% dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, mempublikasikan bahwa realisasi investasi pada triwulan II-2021, April-Juni, telah mencapai Rp. 223 triliun. Selanjutnya, pada triwulan II-2022, BKPM mencatat bahwa realisasi investasi telah tumbuh 42,1%, yakni Rp307,8 triliun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Secara rinci, total realisasi investasi itu berasal dari penanaman modal dalam negeri, PMDN, yang mencapai Rp. 138,9 triliun dan penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp168,9 triliun. Sedangkan, pada tahun 2023, isu resesi telah merajalela. Banyak orang yang mengkhawatirkan investasi dan modal yang telah mereka curahkan selama tahun-tahun sebelumnya. Namun, ada beberapa hal yang bisa dijadikan pertimbangan, bahwa investasi Indonesia tahun 2023 masih tetap menjanjikan. Pertama, resiliensi Indonesia yang kembali akan diuji oleh berbagai dinamika. Dinamika tersebut antara lain proyeksi perlambatan ekonomi dunia, kebijakan moneter hingga persiapan Indonesia untuk masa yang akan datang. Kemudian, pemerintah juga memegang peran kuat dalam menentukan pasar dan arus investasi di Indonesia. Tak hanya itu, tahun 2023 adalah tahun yang baik untuk pasar obligasi. Sebab, inflasi sudah mulai turun dan kebijakan suku bunga di berbagai negara telah mencapai puncaknya. Terlebih, kondisi eksternal fundamental juga lebih baik dibandingkan kinerja pasar obligasi di tahun-tahun sebelumnya. Namun, tetap saja kita harus waspada akan kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Nah, itu dia tadi beberapa pembahasan tentang pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023. Persiapkanlah diri kalian dan jangan menjadikan video ini satu-satunya tolok ukur kalian mendapatkan pengetahuan. Teruslah berpikir positif untuk menghadapi setiap keadaan. Jika kalian suka dengan video kami, jangan lupa untuk like, komen dan share video kami, ya. Terus berlangganan dengan YouTube channel kami secara gratis dengan cara klik tombol subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.